Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kedua ini akan kita bahas tentang perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah kondisi sosial. Muslim Arab merasa diangkat derajatnya, hak-hak mereka disamakan, bahkan dalam beberapa periode masyarakat Muslim Arab memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan dan tidak ada perbedaan kelas antara penduduk Arab dan non-Arab. Dengan demikian, mereka mampu memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Kemajuan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan berjalan seiring dengan penyebaran Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke Spanyol dan di barat dan di India di timur. Pada masa itu, Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk dalam wilayah Islam memakai bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan politik dan militer. Perkembangan politik dan militer Bani Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Periode pertama mulai tahun 1302 sampai 232 Hijriah. Periode kedua mulai tahun 232 sampai 334 Hijriah. Periode ketiga mulai tahun 334 sampai 464 Hijriah. Periode kelima tahun 464 sampai 623 Hijriah. Dan periode kelima ini mulai tahun 623 sampai 656 Hijriah. Menyebarnya Islam sampai ke luar jazirah Arab membuat bangsa Arab berinteraksi dengan bangsa non-Arab, sehingga muncullah kelas dalam masyarakat Arab, yaitu yang pertama kaum Muslim Arab, yang kedua kaum Muslim non-Arab atau Mawali, yang ketiga kaum non-Muslim atau Zimmi. Akan tetapi karena meruntuhnya dinasti Umayyah, karena adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat, maka kemudian dinasti Abbasiyah berusaha menghapus kelas-kelas sosial tersebut. Mereka menyamakan antara orang-orang Arab maupun Arab. Setiap masyarakat punya hak yang sama dalam hal berpendapat dan berkarya. Sehingga pada masa ini pengaruh dari orang-orang non-Arab sangat besar, termasuk dalam hal pemerintahan. Beberapa keluarga yang berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah keluarga Barmak, yang kedua dinasti Buwaihiyah, yang ketiga dinasti Saljuk. Yang pertama adalah keluarga Barmak yang dipimpin oleh Khalid bin Barmak. Ia punya peran besar dalam gerakan dakwah dan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Jasa besar Khalid bin Barmak adalah menumpas pemberontakan di Mesopotamia. Kemudian dia jadi gubernur di sana. Dia diangkat sebagai wazir yang pertama kali. Kemudian diganti anaknya Yahya bin Khalid. Kemudian Ja'far bin Yahya. Selain itu saudaranya Fadil bin Yahya jadi gubernur Persia Barat di Khurasan. Yang kedua dinasti Buwaihiyah. Mereka berasal dari golongan Syiah, punya peran penting selama 1 abad. Ia adalah putra Buwaih yang berasal dari Dailami yang tinggal di pegunungan barat daya laut Kaspia. Mereka terdiri dari Ali bin Buwaih berkuasa di Isfahan, Hasan bin Buwaih berkuasa di Rai dan Jabal, dan Ahmad bin Buwaih yang berkuasa di Al-Ahwaz dan Khuzestan. Mereka diakui sebagai sultan oleh Khalifah Abbasiyah. Sebaliknya mereka mengakui kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga dinasti Saljuk. Kedudukannya hampir sama dengan dinasti Buwaih. Mereka jadi penguasa yang sesungguhnya, sementara khalifah hanya sebagai simbol saja. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah.
Wilayah yang telah ditaklukkan penduduknya masuk Islam dengan sukarela setelah mengetahui kemajuan peradaban Arab dan rapihnya pemerintahan Islam. Banyak wilayah yang ditaklukkan terarabkan seperti Mesir, Suriah, Palestina, Maroko, dan Aljazair. Banyak bangsa ini yang lupa bahasa dan budaya mereka sendiri, sehingga pengertian Arab tidak hanya bagi orang yang di Jazirah Arab saja. Bangsa non-Arab yang telah masuk wilayah Islam mempergunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini Baghdad dan Andalusia sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hanya mengenal huruf Arab. Di Sisilia, hal yang hampir sama terjadi. Raja Roger I dari Normandia menjadikan istananya sebagai tempat pertemuan para filosof, doktor, dan ahli Islam lainnya, yaitu meniru Harun al-Rasyid. Ketika Roger II menjadi raja, ia juga terpengaruh budaya Arab. Pakaian kebesarannya adalah pakaian Arab. Gerejanya dihiasi dengan ukiran dan tulisan Arab. Wanita Kristen Sisilia meniru mode pakaian Islam. Masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan. Ikut berperan juga bangsa India dan Yunani. Banyak sastrawan dan budayawan yang muncul saat Islam menguasai Nisabur, Haran, Antioquia, dan Iskandaria. Bukti kemajuan budaya masa Bani Abbasiyah. Munculnya sastrawan dan budayawan seperti Umar Khayyam, Al-Zamakhsyari, Al-Qaushairi, An-Nafisi, Ibnu Maskawai, Al-Kindi. Adanya peninggalan bersejarah tentang masjid dan bangsa Arab. Sastrawan dan budayawan tersebut antara lain Umar Khayyam, lahir di Nisabur, Khurasan, seorang penyair yang juga ahli di bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Dia bekerja pada Sultan Malik Shah, raja dinasti Saljuk yang menguasai Persia. Karyanya Rubaiyat. Dia juga seorang sufi yang kritik dan mengoreksi para ilmuwan. Dalam sajaknya selalu mencari pembuktian logis dalam menghadapi problem filsafat. Yang kedua, Az-Zamakhsyari. Dia adalah pakar bahasa dan kesusastraan Arab. Karyanya Asas al-Balaghah, Al-Mufrad, Al-Mu'allafat fi An-Nahwi, Al-Mustaqim fi Amsal Arab. Peninggalan bersejarah tersebut antara lain Istana Al-Hasimiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, pembangunan kota Baghdad pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam seperti Masjid Al-Mansur oleh Abu Ja'far Al-Mansur, Masjid Raya Ar-Syafah oleh Al-Mahdi, Masjid Jami Qos Al-Khalifah oleh Al-Muqtafi, Masjid Raya Samara oleh Al-Mutawakkil, Masjid Agung Isfahan oleh Al-Malik Shah, dan sebagainya. Fungsi masjid pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama sebagai tempat sholat, yang kedua sebagai tempat bermusyawarah, dan yang ketiga sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan atau sebagai tempat belajar. Perkembangan politik dan militer Bani Abbasiyah dibagi dalam 5 periode. Periode pengaruh Persia pertama, periode pengaruh Turki pertama, periode pengaruh Persia kedua, periode pengaruh Turki kedua, dan periode non-pengaruh. Periode pengaruh Persia pertama dinamakan demikian karena periode ini terdapat satu keluarga bangsawan Persia yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni keluarga Barma. Periode ini merupakan masa kemasan dan kejayaan Bani Abbas. Walaupun demikian, bibit kemunduran Bani Abbas sudah muncul pada masa periode ini, yaitu ketika terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun.
Khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah pada periode pertama: Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Wasik. Periode pengaruh Turki pertama disebut demikian karena tentara Turki yang menjadi tentara Bani Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Mereka diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim serta Al-Wasik. Pada periode pertama, pada periode ini pengaruh mereka sangat kuat, bahkan mereka dapat mempengaruhi pengangkatan atau pemberhentian khalifah. Khalifah yang memerintah pada periode kedua: Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muqtadi, Al-Mutafid, Al-Muqtadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadir, dan Al-Qahir. Yang ketiga, periode pengaruh Persia kedua disebut demikian karena pada masa ini sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu Bani Buwai. Mereka memegang jabatan Amir al-Umara, yakni pelaksana kekuasaan dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Khalifah pada masa ini hanya sebagai simbol saja. Khalifah yang berkuasa antara lain Al-Muqtafi, Al-Muti, At-Tai, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Periode pengaruh Turki kedua. Disebut demikian karena pada saat ini sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni Bani Saljuk. Sama halnya dengan Bani Buwai, mereka juga memegang jabatan Amirul Umara, yakni pelaksana kekuasaan dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Khalifah pada periode ini adalah Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, dan An-Nasir. Yang kelima, periode non-pengaruh. Pada periode ini Bani Abbasiyah sudah tidak lagi dipengaruhi pihak manapun, tetapi kekuatan politik dan militer Bani Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Bani Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Khalifah pada periode kelima ini antara lain An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustasim. Perbedaan sikap politik antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah dalam segala bidang masih bercorak Arab murni, sedangkan pada masa Bani Abbasiyah dalam berbagai bidang sudah mulai bercampur dengan corak Persia, Turki, dan lainnya. Yang kedua, Baghdad jadi kota terbuka sehingga segala bangsa yang manut berbagai keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya, karena merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Serta ketiga, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Lembaga pemerintahan, pengangkatan wazir atau perdana menteri sebagai pembantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembentukan Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Raisul Kitabah dibantu oleh beberapa sekretaris, yaitu Katibul Rasail urusan persuratan, Katibul Kharaz urusan keuangan atau pajak, Katibul Jundi urusan tentara atau kemiliteran, Katibul Kuda urusan kehakiman, dan Katibul Sultan urusan kepolisian. Pengangkatan Amir atau pemimpin dari Imarat, yaitu Syekh Al-Quran. Pembentukan angkatan bersenjata, panglima besar angkatan perangnya bernama Amirul Umara. Pembentukan Baitul Mal atau kas negara, pembendaharahan negara Diwanul Khazanah, urusan hasil bumi Diwanul Azra, perlengkapan tentara Diwanul Khazainusilah. Pembentukan Mahkamah Agung, Al-Qadha mengurus perkara agama, hakimnya disebut Qadi. Al-Hisbah mengurus masalah umum, perdana maupun pidana, hakimnya Al-Mustasim. An-Nasir fil Mazalim.
menyelesaikan perkara dari tingkat al-qada dan al-kisbah, hakimnya sahih az-zalim. Angkatan perang pada masa Bani Abbasiyah terdiri dari al-Jundul Murtajikah, al-Jundul Mutawilah, yaitu tentara sukarela. Lima karakteristik pemerintahan Bani Abbasiyah. Khalifah dari keturunan Arab murni, sedangkan menteri, gubernur, panglima, dan pegawainya dari mawali. Baghdad sebagai ibu kota. Ilmu pengetahuan dipandang sesuatu yang sangat penting dan mulia. Pengakuan terhadap kebebasan berpikir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Para menteri bukan Arab diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan pemerintahan dan mengembangkan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pendidikan, bukti perkembangan pendidikan dan pengetahuan. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, yaitu Darul Hikmah yang didirikan Harun al-Rashid dan disempurnakan oleh Khalifah al-Ma'mun. Darul Hikmah ini merupakan perguruan tinggi atau universitas yang luas dan memiliki perpustakaan besar untuk belajar ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Madrasah-madrasah, majelis munadharah, yang di majelis tempat pertemuan para ulama, sarjana, dan ahli fikih dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Berdirinya perguruan tinggi An-Nidhamiyah, guru besarnya Imam Al-Ghazali. Kemudian berdirinya kota pendidikan seperti Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hijaz, Kairawan, Mesir, dan lain-lain. Kemudian berkembangnya ilmu nakli seperti ilmu tafsir, Ibnu Jarir at-Tabari, As-Suda, ilmu hadis yaitu Imam Bukhari, dan ilmu tasawuf. Peran Baitul Hikmah dalam transformasi ilmu pengetahuan. Sebagai perpustakaan yang menyediakan buku-buku literatur dari berbagai sumber dan bahasa, sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Sebagai lembaga penerjemah buku-buku karya-karya asing Yunani, India, Persia ke dalam bahasa Arab, sehingga buku-buku asing tersebut dapat diketahui isinya oleh umat Islam dan dapat dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Sebagai pusat kegiatan studi dan ilmu dan riset keilmuan, dari kegiatan ini dapat melahirkan karya-karya besar dalam bidang ilmu pengetahuan, baik dalam ilmu filsafat, astronomi maupun kedokteran. Sebagai tempat para ahli ilmuwan Muslim berkumpul untuk membahas dan berdiskusi tentang suatu ilmu atau masalah. Dari kegiatan ini dapat melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terkenal sepanjang sejarah, baik ilmuwan di bidang filsafat, astronomi maupun kedokteran. Dampak positif berdirinya Baitul Hikmah. Ilmu pengetahuan semakin berkembang, melahirkan ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan. Peradaban dan kebudayaan Islam semakin maju, serta melahirkan karya-karya besar dalam ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah ilmu filsafat, yang kedua ilmu kedokteran, yang ketiga ilmu astronomi. Bidang ilmu agama Islam yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan dan kemajuan ilmu agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh ulama besar dalam ilmu agama Islam yang memiliki integritas tinggi seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali atau 4 imam mazhab fikih. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah atau 6 imam dalam ilmu hadis. Yang kedua, lahirnya karya-karya besar dan monumental di bidang ilmu agama Islam seperti Kutubus Sittah, 6 kitab hadis, Tafsir At-Tabari, kitab Al-Muwatta, kitab Ar-Risalah, dan lain-lain. Berdirinya madrasah-madrasah mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. Yang keempat, berdirinya majelis munadharah, tempat membahas dan mendiskusikan persoalan agama yang dianggap sulit untuk dipecahkan. Faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah.
Satu, adanya kontak antara Islam Arab dengan Persia, di mana Persia banyak berperan dalam pengembangan tradisi keilmuan Yunani. Akademi Yundisapur. Dua, peran keluarga Bermak yang sengaja dipanggil Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mendidik keluarga istana dalam pengembangan keilmuan. Tiga, adanya gerakan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada waktu itu, para penguasa dan masyarakat membuat penghargaan yang besar kepada para penerjemah. Salah satu bentuk penghargaan adalah para penerjemah diberi hadiah emas sebagai seberat buku yang berhasil diterjemahkan. Besarnya perhatian para khalifah dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan, terutama Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun yang sangat mencintai ilmu. Adanya percampuran berbagai kebudayaan seperti Persia, Yunani, India, dan Arab. Para khalifah dinasti Abbasiyah tidak memprioritaskan perluasan wilayah Islam, karena wilayah kekuasaan Islam waktu itu sudah sangat luas. Oleh karena itu, pemerintah dapat lebih berkonsentrasi mengurus urusan dalam negeri. Didirikannya pabrik kertas yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh kertas dengan harga yang murah, dan juga memudahkan penyalinan naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Serta berdirinya lembaga Baitul Hikmah sebagai tempat penerjemahan, diskusi, dan mengadakan penelitian. Mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam. Banyak ilmuwan besar Muslim yang melahirkan karya besar pada masa ini. Penemuan-penemuan ilmiah di bidang politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan berikutnya. Pada masa Abbasiyah, Islam benar-benar mencapai puncak peradaban dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban dunia. Hampir semua ilmu pengetahuan yang berkembang dasar-dasarnya telah ditemukan pada masa Bani Abbasiyah. Mewujud ilmu pengetahuan dan peradaban menjadikan masyarakat dinasti Abbasiyah hidup tentram, perekonomian berjalan stabil, para khalifahnya berhasil mengatasi musuh-musuhnya. Jawablah beberapa pertanyaan berikut. Tunjukkan bukti-bukti kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Apa yang menjadi alasan filsuf Islam berpendirian bahwa tujuan filsafat mirip dengan tujuan agama? 3. Jelaskan peran ilmu astronomi dengan pelaksanaan beberapa ketentuan agama Islam. 4. Bagaimana bentuk penghargaan terhadap para penerjemah? Dan kelima, sebutkan fungsi Baitul Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah. Demikian pembahasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.